Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendapati adanya makanan yang dimakan, kemudian kita dapati negara kita, rumah kita, semuanya dalam keadaan aman. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang memasuki waktu pagi, dia dalam keadaan aman, keluarganya dalam keadaan aman, negaranya dalam keadaan aman, tidak sedang terjadi pertempuran, kemudian mu'afan fi jasadihi. Yang kedua, dia ketemu waktu pagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit, ya, badannya seger. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Yang ketiga, dia memiliki makanan yang dapat dia makan, makanan pokok yang dapat dia makan di hari itu. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya. Maka sejatinya dunia telah dikumpulkan bagi orang itu. Jadi tiga nikmat ini kalau terkumpul pada diri kita di waktu pagi, maka sejatinya kita telah diberikan dunia dan seisinya. Badan sehat, ada makanan yang dimakan, dan aman. Jadi nikmat aman ini jamaah nikmat yang sangat besar. Kalau tidak sedang aman, tidak sedang baik-baik saja, kita tidak akan bisa taklim seperti ini. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mendapat keberkahan di waktu pagi ini, keberkahan dari doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah berkah, berkailah umatku. Tapi enggak semuanya. Siapa yang diberkahi yang didoakan oleh Nabi? Ya, yaitu umatku yang di waktu pagi ini dia dalam keadaan tidak sedang tidur. Turunnya berkah. Dia gunakan untuk aktivitas yang baik, baca Al-Quran, ta'lim, karena turunnya rahmat ini di waktu pagi. Makanya Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang berkah, sehingga maka awali waktu pagi kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dan semoga Allah berkahi kelanjutan waktu-waktu di hari tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita masih pada permisalan yang pertama, yang mana di antara keindahan Islam sebagai contoh yang pertama yang menunjukkan akan keindahan Islam itu adalah bahwasannya agama Islam ini dibangun di atas pondasi keimanan.
dibangun di atas asas keimanan, pokok-pokok keimanan. Ya, keimanan yang paling pokok di antara pondasi-pondasi yang lainnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya dan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beriman kepada para rasulnya, kepada para malaikatnya, dan seterusnya. Yang itu tertuang dalam rukun iman. Cuman yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu bagaimana kita beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, pengatur kita, dan penguasa kita, bahkan seluruh alam semesta semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, wa dinun amara bil imani bi kulli ma utihil anbiya. Islam ini adalah agama yang memerintahkan untuk beriman kepada setiap apa yang dibawa oleh para nabi. Semua para anbiya war rusul yang dibawa itu satu, sama, yaitu apa? Tauhid. Semuanya membawa satu misi, yaitu agar hamba-hamba Allah di muka bumi ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kemudian wat tasdiqu bi risalatihim, wattasdiqi birisalatihim, kemudian membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi, wal i'tirafi bil haqqi alladhi ja'u bihi min 'indi rabbihim, dan mengakui kebenaran yang dibawa oleh para nabi, karena para nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamut tafriqi bainahum, dan tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kita imani semuanya. Selama mereka itu adalah nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya. Bukan berarti menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Musa alaihi salam nabi, kemudian Isa alaihi salam nabi, maka kita juga menetapkan mereka sebagai nabi. Wa annahum kulluhum rusulullahi shadiqun, mereka semuanya itu adalah utusan-utusan Allah yang jujur. Wa umana'uhu al-mukhlisun, sekaligus orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang amanah, al-mukhlisun, yang senantiasa ikhlas di dalam mendakwakan dakwanya kepada umat manusia. Yastahilu an yutawajjah ilaihi ayyu'tiradin wa qadhin, maka sangat mustahil apabila mereka itu dikritik atau dicela. Apa yang mau dicela? Sedangkan mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu beliau. Semua yang terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelanjutannya, fa huwa ya'muru bi kulli haqqin, maka agama Islam ini memerintahkan kepada umatnya setiap kebenaran. Wa ya'tarifu bi kulli sidqin, dan mengakui setiap bentuk kejujuran. Wa yuqarrirul haqa'iq ad-diniyah al-mustanada ila wahyillahi li rusulihi, dan agama Islam ini juga menetapkan kebenaran agama kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu melalui para rasulnya, kemudian para rasulnya menjelaskan wahyu tersebut kepada umat manusia.
maka kita yakini akan kebenaran tersebut. Wa yajri ma'al haqa'iqil aqliyyah wal fitriyyatin nafi'ah. Dan syariat Islam ini sangat sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Sangat selaras dengan akal dan fitrah manusia. Wala yaruddu haqqan biwajhin minal wujuh. Tidak menolak kebenaran sedikit pun. Wala yusaddiqu bikadzibin. Tidak pernah membenarkan yang dusta, demikian pula sebaliknya, mendustakan yang benar, tidak. Wala yaruju alaihil batil. Juga tidak pernah menghiasi sesuatu yang batil. Batil ya batil, hak ya hak, begitu. Itu agama Islam. Fahuwa muhaiminun ala sairil adyan. Maka agama Islam ini merupakan muhaimin. Muhaimin itu penghukum, pembeda, penimbang di antara seluruh agama-agama yang ada. Kemudian kata beliau, ya'muru bimahasinil a'mal. Lihat keindahan agama Islam. Islam itu memerintahkan kepada umatnya untuk berhias diri dengan akhlak dan perbuatan yang mulia. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi yang mulia SAW datang itu untuk satu, memperbaiki sesuatu yang belum baik. Dua, menjaga sesuatu yang sudah baik. Jadi bukan kok dihilangkan semuanya. Ada beberapa sesuatu yang baik di zaman jahiliyah dan itu tidak diingkari dalam Islam. Contohnya apa? Menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Quraisy adalah suku yang cukup terkenal dengan kedermawanan mereka di dalam menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kakek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, beliau termasuk kepala suku dan selalu mendorong para pengikutnya atau mendorong orang-orang Quraisy untuk senantiasa memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa mereka. Jadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibiarkan sampai kelaparan, tidak dibiarkan sampai kehausan, betul-betul diservis dengan servis yang sangat bagus. Ini adalah sesuatu yang mulia yang ada pada mereka dan itu tidak diingkari di dalam Islam. Akan tetapi perkara-perkara jahiliyah yang lainnya yang tidak benar maka dihapuskan oleh Islam dan didatangkan dengan sesuatu yang baik. Itu Nabi kita yang mulia, itu risalah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa masalihil ibad, dan memerintahkan kepada segala sesuatu yang baik untuk umatnya atau untuk para penganutnya, para pemeluknya. Wa yahussu 'alal 'adli wal fadli war rahmati wal khairi. Kemudian Islam itu menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu berbuat adil, tidak berat sebelah. Wal fadl, untuk berbuat mulia. War rahmah, kasih sayang. Wal khair, berbuat baik. Wa yazjaru 'anil dzulmi wal baghi wa masawi'il akhlaq. Sebaliknya Islam mengecam, Islam mengingkari setiap bentuk kezaliman, setiap bentuk perbuatan yang keji, dan Islam juga mengingkari, mengecam dengan keras setiap akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang buruk. Ma min khaslati kamalin qarrarahal anbiya'u wal mursalun illa wa qarraraha wa asbataha. Tidak ada satu perangai pun yang sempurna dan baik kecuali telah ditetapkan oleh para nabi dan para rasul.
Ya, tidak ada satu perangai pun yang ada pada diri para nabi dan para rasul kecuali telah ditetapkan dan dikukuhkan oleh agama kita. Ya, makanya para rasul, nabi itu datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus mereka itu untuk memberikan contoh kepada umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi yang mulia sallallahu contoh teladan yang baik. Di zaman sekarang ini jemaah, orang-orang banyak yang keliru di dalam mengambil idola. Siapa idola Anda? Oh, pemain fulan, ya. Ini fulan, itu fulan. Tidak. Idola kita itu adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin menjadi seorang bapak yang baik, lihat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin menjadi seorang suami yang baik, lihat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin menjadi seorang pendidik yang baik, lihat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, lihat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sisi dan lini kehidupan ada dalam keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menginginkan kebaikan, contoh yang baik, contohlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh yang lainnya. Kalau mau cari idola, idolakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai mengidolakan yang lain, jangan keliru, apalagi yang diidolakan orang kafir. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Siapa yang menjadi idola Anda? Siapa yang Anda cintai? Kalau yang Anda cintai adalah orang-orang kafir, orang-orang fajir, para pendosa, maka Anda akan dikumpulkan bersama dengan mereka, waliyadzubillah. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi, maka jadikanlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, panutan kita, contoh teladan bagi kita. Maka insya Allah ketika di akhirat nanti Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana beliau jemaah? Ada di mana? Di surga. Surga yang mana? Sudah Firdaus. Makanya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'laha fa innahu awsatul jannah." Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu meminta Allah surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu harus memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi terhadap akhirat. Surga itu bertingkat-tingkat. Mintalah kepada Allah surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, ya, atau surga yang paling bagus, ya, surga yang paling tinggi. Kemudian di atasnya surga Firdaus ini arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan keutamaan surga Firdaus. Bukan berarti surga yang lain tidak bagus, tidak. Jadi ini yang paling bagus. Ya. Yang paling luar biasa, yang paling indah, ya. Kemudian meskipun semuanya indah. Nah, yang paling istimewa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma min maslahatin diniyatin wa dunyawiyatin da'at ilaiha syara'i'u illa hassa 'alaiha. Tidak ada satu kebaikan pun, baik kebaikan yang baik kebaikan yang bersifat atau berkaitan dengan urusan agama maupun kebaikan yang berkaitan dengan urusan dunia yang diserukan oleh syariat-syariat,
illa hassa 'alaiha, kecuali Islam pun juga menganjurkannya. Ya. Jadi tidak ada satu kebaikan pun, baik kebaikan untuk dunia atau kebaikan untuk agama, kecuali Islam telah menjelaskannya. Jadi luar biasa syariat Islam ini. Wala mafsadatin illa naha anha wa amara bi mujanabatiha, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Islam telah memerintahkan kecuali Islam telah melarang dari keburukan tersebut dan memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan buruk tersebut. Karena memang agama Islam ini dibangun di atas dasar jalbul manafi' wa nafyul madar. Agama Islam ini dibangun di atas konsep mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Indahnya luar biasa agama Islam ini, jemaah. Maka tidak ada satu kebaikan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, Allah syariatkan kepada kita, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menghindarkan dari diri kita atau telah mengingatkan kepada kita serta melarangnya agar tidak dilakukan. Makanya jemaah, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, di dunia selamat, sehat walafiat, badannya terjaga, bahkan usianya ya Masya Allah 70 tahun, 80 tahun pun masih sehat, tetapi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dilanggar, perintahnya lakukan, kemudian larangannya tinggalkan. Dalam urusan perintah, jangan pernah memilah dan memilih-milih. Ketika ada syariat, ini wajib atau sunnah. Kecuali kalau memang ingin tahu hukumnya, sekedar ingin tahu ini hukumnya apa. Ya, tapi kalau tidak memilah dan memilih dalam artian kalau wajib tidak ada konsep, tidak ada dispensasi, harus saya lakukan. Tapi kalau tidak wajib, ya santai-santailah. Ya, kan cuman sunnah hukumnya. Hati-hati dengan ucapan ini. Kan cuman sunnah. Ya. Ini ada sisi peremehan dan ini sangat membahayakan. Ketika dimasukkan dalam neraka, mungkin saja akan dikatakan oleh para malaikat, kan cuma neraka yang masuk kamu di dalamnya. Ngeri. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap para sahabat terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah memilah dan memilih. Yang wajib betul-betul mereka lakukan semaksimal dan seoptimal mungkin. Yang tidak wajib mereka juga bersemangat untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh dalam masalah puasa, ada yang lebih memilih puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi tidak semua para sahabat mengamalkan itu. Ada juga yang mungkin mengambil puasa Senin dan Kamisnya. Ya, mungkin juga ada yang mengambil puasa apa? Yaumul Bid, puasa tanggal 13, 14 dan 15. Tapi kalau qadarullah enggak bisa 13, 14, 15, yang penting dalam satu bulan berpuasalah sebanyak 3 hari. Di tanggal berapa saja? Dalam satu bulan. Cuman kalau bisa 13, 14, 15. Lihat jemaah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan tanpa ada peremehan, tidak dapat dosa. Ya kan? Tapi lihat, apa hikmah yang agung di balik syariat puasa Ayyamul Bid? Dokter itu meneliti, orang-orang kesehatan itu meneliti. Ternyata darah itu bergejolak, memanas di tanggal-tanggal itu. Sehingga ketika dibuat puasa, maka gejolaknya darah ini tidak akan terlalu besar atau tetap dalam keadaan normal. Kalau tidak digunakan untuk puasa, bahkan makannya sembarangan, ya minumnya sembarangan, resiko stroke besar. Lihat, resiko stroke besar. Karena itu
mendidihnya darah pada saat itu. Sehingga ya makannya tidak diperhatikan, minumannya tidak diperhatikan, ditambah lagi dia di tanggal itu emosinya memuncak. Langsung pembuluh darahnya meledak. Lihat. Sedangkan ketika puasa, jalan syaitan di aliran darah kita itu menyempit. Mau marah, perutnya lapar, gak jadi marah. Mau marah sekali, gak ada daya, gak ada kekuatan, powernya berkurang karena puasa. Ya lemes ya. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Ya, sebenarnya bukan itu, tapi puasa itu bisa lebih mengontrol emosi kita. Kenapa? Karena kita sedang beribadah. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Terlebih lagi puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi yang mulia SAW, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Betapa banyak manusia yang bagian dia dari puasanya itu hanya rasa haus, hanya rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggota badan yang lainnya. Allah gak butuh dengan puasanya. Allah gak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan, selama dia tidak mau menjaga lisannya, khususnya lisan. Maka pahala puasanya menjadi sia-sia. Orang kalau marah, lisannya terjaga apa tidak? Tidak. Sumpah serapah keluar, omongannya sembarangan, ya, sehingga menuai dosa bukan pahala. Makanya jemaah, ya, hendaknya kita di dalam puasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjaga diri kita. Bukan hanya makanan dan minuman saja yang kita tinggalkan, bukan hanya menggauli atau bercumbu rayu dengan istri saja yang kita tinggalkan di siang hari di bulan Ramadan ini. Tapi kita berusaha untuk menjaga secara maksimal pendengaran kita, mata kita, lisan kita, tangan dan kaki kita. Kita betul-betul berusaha dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada kebutuhan di waktu sore, tidak ada kebutuhan mendesak, mending di rumah baca Al-Quran, ngabuburit yang baik. Atau datang ke majelis ilmu kajian, atau dengerin ceramah melalui YouTube dari ustadz-ustadz kita yang kita tahu dan kita kenal beliau, yang kita tahu dan kita kenal, tahu jelas tentang beliau, manhaj beliau, ya, baru kita dengarkan. Jadi jangan sembarangan dalam mengambil ilmu. Ya, lihat siapa yang sedang kita dengarkan itu. Antum kenal tidak? Kalau tidak kenal, enggak usah didengarkan. Ya, atau cari dulu siapa ini. Ya, jangan langsung didengarkan karena syubhat itu banyak di media sosial dan di YouTube dan yang lainnya. Jadi hati-hati, ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ingat anak, al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Wasyubuhatu khattafa. Syubhat itu ganas, menyambar-nyambar, kenceng. Maka hati-hati, ya, terhadap syubhat, ya. Makanya para ulama pada zaman dahulu, ya, ketika ada orang yang datang mengajak berdebat untuk dia, ya, mereka padahal punya ilmu yang kokoh. Ya, ada orang datang tujuannya ngajak debat, bukan untuk cari kebenaran, nggak ada gunanya ngajak debat. Ayo kamu saya tantang debat. Beliau mengatakan, ya, para ulama mengatakan, aku yang berdiri dari tempat dudukku ini atau kamu? Langsung disekat. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sedangkan waktu terus berjalan, dan waktu ini adalah sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak. Seorang muslim dalam masalah waktu, ya, prinsipnya waktu itu adalah pahala. Waktu itu adalah ibadah.
Ya, ini bedanya muslim dengan kafir. Kalau orang kafir, time is money. Tapi kalau muslim, waktu adalah pahala. Ya, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu ini akan menghujat kita nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya, wal maksudu anna aqaida hadzal din hiya allati tazku bihal qulub. Maka yang saya maksudkan di sini pada poin pertama ini, yaitu bahwasannya akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam agama Islam ini, hiya allati tazku bihan nufus, yaitu keyakinan-keyakinan yang menjadi sarana sucinya jiwa seseorang. Jiwa seseorang akan menjadi suci, akan menjadi bersih tatkala dia mengamalkan syariat agama Islam ini. Wa tasluhul arwah, dan ruhnya ini akan menjadi baik. Sehingga nanti ketika dicabut nyawanya, para malaikat pencabut nyawa mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dicabut dengan demikian halusnya, kemudian dikatakan, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarlah kamu dengan membawa keridhaan Allah, dengan membawa rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya. Kembalilah kamu kepada Allah radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sebaliknya, jiwa yang buruk, faya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang selalu lalai, selalu bermaksiat kepada Allah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji bisakhatin minallahi azza wajal, keluarlah kamu, tarik dengan paksa. Dicabut nyawa itu sakit, jemaah. Nabi pun merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Ya, sampai pun sayangnya Nabi kepada umatnya bertanya kepada para malaikat pencabut nyawa, ini apakah seperti ini sakitnya tatkala dicabut nyawa? Iya. Ini sudah paling lembut wahai Nabi, paling halus. Apakah umatku juga akan merasakan sakit seperti ini? Iya. Ya. Cuma tidak sedahsyat orang-orang kafir. Jadi maksudnya sakit, ya, tapi tidak sedahsyat orang-orang kafir. Tetap sakit. Kemudian kasih sayang Nabi kepada umatnya, jemaah. Kalau begitu limpahkan semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku kepadaku. Aku tidak ingin mereka merasakan sakit sedikit pun, jemaah. Lihat kasih sayang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Akan tetapi kata malaikat tidak bisa. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan nyawa itu tatkala dicabut. Ya, untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik, ketika dicabut nyawanya itu seperti, antum tahu pancing? Tahu pancing ya? Pancing itu kan gini. Mas ketika masuk mudah apa sulit? Mudah, ditarik. Sulit apa mudah? Sulit. Nah, itu seperti pancing, masuk tarik. Luar biasa sakitnya. Ya, makanya mereka kesakitan yang luar biasa dan terbelalak matanya ketakutan. Waliyadzubillah. Nah, kemudian wa tata'assalu biha makarimul akhlak. Kemudian akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam agama Islam ini, ya, akan membimbing jiwa kita untuk mencapai akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinul a'mal, akan membimbing kita untuk melakukan hanya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Ya, lihat. Makanya tadi saya katakan, apabila kita menjadi hamba Allah yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, untung dan bahagia kita. Selamat di dunia, selamat pula di
akhirat. Karena jemaah, Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu sesembahan kita. Allah itu pencipta kita. Dialah yang lebih tahu terhadap diri kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Mungkin sesuatu itu baik bagi kita, menurut kita, tapi belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, ada kalanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak dikabulkan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita, bukan. Tatkala kita berdoa menginginkan sesuatu, kemudian doa kita tidak dikabulkan atau mungkin belum dikabulkan, kedepankan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang belum dikabulkan, atau bisa jadi memang Allah tidak ingin mengabulkan. Kenapa? Karena tidak dikabulkannya doa itu lebih baik bagi kita daripada dikabulkan. Contoh, misal saja. Ya, karena doa ini umum, antum boleh minta urusan dunia, boleh minta urusan akhirat. Ya, antum berdoa minta mobil misalnya, tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang belum waktunya antum untuk punya mobil karena juga butuh perawatan, atau juga nggak punya mobil mungkin lebih baik. Kalau punya mobil mungkin mainnya lebih jauh sehingga boros waktu, suka kesana kemari, ya tidak ada tujuan yang jelas, atau malah digunakan untuk maksiat misalnya, atau menjadi pamer, menjadi sombong. Maka jamaah, yakini saja setiap takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepada kita itu baik. Meskipun terkadang dirasa tidak enak dalam diri kita. Tatkala kita sakit, yakini itu kebaikan untuk kita. Tatkala Allah uji kita dengan kemiskinan, yakini bahwasanya itu baik untuk kita. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Semua yang Allah tentukan kepada kita itu pasti baik. Kita mungkin sekarang ini belum tahu hikmah di balik itu, tapi suatu saat kita mungkin akan tahu hikmah di balik itu semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah contoh yang pertama dari keindahan agama Islam. Kemudian yang kedua, al-misalus tsani, contoh yang kedua yang menunjukkan keindahan agama Islam. Ya, yang pertama saja sudah luar biasa dahsyatnya. Ini dikasih contoh lagi yang kedua, bahkan sampai 21 contoh. Ya, insyaallah akan kita selesaikan. Syara'iul Islamil kibar, syariat-syariat Islam yang besar, ba'dal iman, setelah keimanan. Hiya iqamus salati wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hajjul baitil haram. Kata Syekh, contoh yang kedua yang menunjukkan keindahan agama Islam, yaitu adanya syariat-syariat Islam yang besar setelah keimanan. Dan itu biasa dikenal dengan istilah arkanul Islam. Setelah syahadatain, bersyahadat, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah urusan keimanan ini urusan yang paling besar. Setelahnya lihat kepada syariat-syariat Allah yang besar, yaitu apa yang ada dalam rukun Islam nomor 2, 3, 4, 5. Ini bukan syariat sekedar syariat, akan tetapi ada hikmah yang sangat besar dan mendalam di balik syariat-syariat besar tersebut. Nanti akan dibahas oleh Syekh. Apa saja itu? Iqamus shalah, Allah perintahkan kepada kita untuk mendirikan salat. Ini hikmahnya luar biasa. Yang kedua, Allah syariatkan kepada kita zakat. Ini juga hikmahnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Ini juga madrasah bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk kaum laki-laki tapi juga kaum wanita. Tidak hanya yang kaya tapi juga yang miskin juga, untuk semua jenis manusia di balik kedahsyatan puasa Ramadan. Yang berikutnya, wa hajjul baitil haram, dan melakukan haji ke Baitullah, ke Mekah. Di balik ibadah haji ini terdapat hikmah yang sangat besar. Baik,
Kata Syekh, ta'ammal hadhihi syara'i al-'azimah. Yuk, sekarang kita mari merenung. Renungkan, kata Syekh, syariat-syariat Allah yang agung ini. Syariat apa? Salat, puasa, zakat, haji. Coba kita renungkan, kata Syekh. Wa jalila manafi'iha, dan ya, manfaat-manfaatnya yang utama, yang mulia. Wa ma tujibuhu minas sa'yi fi mardhatillah, dan apa-apa yang menjadikan kita untuk melangkah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal fauzu bi thawabihil ajil wal ajil, kemudian untuk mendapatkan pahala baik yang sifatnya segera atau yang tidak segera. Ya, mendapatkan kebaikan dan pahala yang sifatnya disegerakan atau ditunda nanti, yaitu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, wa ta'ammal fi ma fis salati. Sekarang yang pertama, mari kita renungkan tentang salat. Minal ikhlasi lillah. Di dalam ibadah salat kita harus ikhlas kalau ingin salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kata para ulama, nisyanu ru'yatil makhluk bidawamin nadhari ilal khaliq, melupakan pengamatan manusia dengan selalu menjadikan pengamatan Allah Subhanahu wa taala selalu ada di pelupuk matanya. Dia tidak pernah perhatian dengan pengamatan manusia, ada atau tidaknya manusia di sekitar dia tatkala dia ingin salat, dia ingin sedekah, dia ingin zakat. Tidak pernah mengharapkan sedikit pun pandangan manusia, pujian manusia, atau pendengaran manusia. Ini ikhlas. Makanya untuk melatih keikhlasan kita, sekaligus itu menjadi salah satu usaha kita agar bisa husnul khatimah, hendaknya kita memiliki amalan-amalan yang rahasia. Amalan-amalan rahasia itu bukan berarti maksudnya kita membuat amalan-amalan baru dalam syariat ini, bukan. Ya, lihat syariat ini banyak sekali anjuran-anjuran kebaikannya. Mana yang bisa kita masuki, terutama khususnya dalam masalah sedekah. Bersedekahlah secara rahasia. Atau masalah salatlah secara rahasia, salat sunnah tadi. Itulah kenapa salat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, khususnya ba'diyah ini, petunjuk dalam syariat kita lakukan di rumah. Kenapa? Agar hati kita terselamatkan. Ustaz, kalau gitu sekalian aja zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuh di rumah. Tidak. Kalau itu syiar. Salat wajib 5 waktu itu syiar Islam, pembeda antara muslim dan kafir. Untuk menunjukkan ini loh Islam, datang ke masjid salat. Kata Nabi yang mulia SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri salat. Pembatas antara kita dengan kafir itu salat. Faman taraka faqad kafar. Kalau meninggalkan salat kafir dia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid. Adapun salat sunnah pulang ke rumah, tunaikan di kamar kita, tunaikan di tempat, mungkin kita punya tempat khusus untuk salat, tunaikan di situ. Tidak banyak orang yang tahu mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita. Itulah amalan rahasia. Demikian pula sedekah. Bahkan sampai istri kita gak tahu, anak kita gak tahu, ternyata kita punya kebiasaan sedekah dalam setiap harinya atau setiap pekannya. Mungkin cuma 1.000 rupiah kita masukkan dalam kotak infak tersebut. Tidak ada yang tahu. Dan itu kita lakukan dalam setiap harinya. Amalan rahasia. Ini menjaga hati kita atau mengajari hati kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lakukan amalan rahasia. Ya, karena di saat rahasia gak ada orang yang tahu, maka hati kita tidak terfitnah, sehingga kita sudah terbiasa melakukan semua amalan lillahi rabbil alamin. Berat. Makanya tatkala bimbingan umroh khususnya, itu biaya yang dikeluarkan itu besar. Bukan 1 juta, 2 juta. Bahkan mungkin menabungnya sudah tahunan. Begitu terkumpul uang umrah, diingatkan kepada para jamaah. Ya, saya ingatkan kepada para jamaah di bandara. Sebelum kita melakukan perjalanan jauh, cek hati kita masing-masing. Barangkali yang awalnya lurus, kemudian sekarang tidak lurus. Begitu keluar dari rumah, tetangga melihat, mau kemana? Mau umrah lah. Seneng gitu. Ya, Masya Allah, nanti tolong saya didoakan di sana ya. Insya Allah tak doakan. Jadi dia merasa bangga. Ya, melenceng di niatnya. Ya, mungkin ada teman telepon, oh sebentar ya saya mau fokus ibadah nih. Saya beberapa hari ini saya tidak akan aktif. Masya Allah. Hati-hati. Kalau mau gak terima telepon, matiin. Gak usah ngomong seperti itu. Saya pesan kepada mereka, jamaah tolong cek kembali keberadaan hati kita. Sudah lurus atau belum niat kita, mumpung kita belum naik pesawat. Cek. Niat kita sudah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala atau tidak. Betul-betul kita niat ibadah atau tidak. Kalau belum, melenceng, lurusin. Karena ikhlas ini sumber kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin lancar ibadah kita, dimudahkan semua urusan kita, disehatkan badan kita, dijauhkan dari segala kesulitan, tata hati terlebih dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya, akan menurunkan taufiknya, sehingga kita dimudahkan untuk beribadah di sana secara optimal dan maksimal. Ya, makanya kata para ulama, ya, ma asyaddu alayya artinya begini, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk aku hadapi daripada masalah yang satu ini, yaitu masalah niat. Maksudnya apa? Niat ini adalah masalah yang besar dan cukup sulit untuk ya mengatur hati kita ini. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi hendaknya kita selalu berusaha ya meminta kepada Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iqbali at-tammi alaihi. Lihat, renungkan masalah salat ini. Ya, di dalam salat ya, pertama kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk siapa-siapa, tapi lillah. Qul inna salati, dan seterusnya itu lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelianku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Lillah. Hati-hati dalam rumah tangga kita, tatkala kita ingin menggombali istri kita, ingin menyenangkan hati istri kita, kemudian ingin menenangkan hati istri kita, mungkin galau, kemudian dia mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya aku diciptakan untukmu. Aku diciptakan untukmu, untuk mengabdi kepadamu. Hati-hati, ini ucapan berbahaya. Ya, tapi katakan aku ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendampingmu, selesai. Ya, semoga aku bisa menjadi pendamping yang terbaik. Ya. Semoga aku bisa ya menggandeng tanganmu untuk masuk ke dalam surga. Begitu. Jangan bilang seperti itu. Ya. Kemudian wal iqbali tami alaihi, dan menghadap secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sana'i wad-du'ai wal khudu'. Lihat, dalam salat itu ada pujian, ada doa, ada khudu'. Itu ketundukan, kepatuhan secara atau perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa annaha min syajaratil imani bimanzilatil mulahadati wasakyil bustan. Salat itu seperti pohon, salat itu termasuk pohon keimanan. Jadi keimanan itu diibaratkan seperti pohon. Pohon itu kan ada cabangnya, ada dahannya, ada rantingnya, gitu ya. Ya. Jadi ini pohon yang paling besar itu apa? Dahan atau ranting? Atau ini cabang? Batang ya. Habis batang apa? Cabang. Nah, batang. Ini usul yang paling utama. Kemudian setelah itu ya cabang yang besar, terus cabang-cabang yang kecil. Lihat, kayak pohon. Jadi sholat itu termasuk pohon keimanan, ya, seperti halnya al-mulahadha wasakyil bustan, seperti taman yang perlu untuk diperhatikan dan diairi. Hari sholat ini menjadikan hati kita tenang, jiwa kita tenang. Jadi kalau mau ingin mengairi hati kita, menyinari hati kita, menyirami, merawat, menjaga hati kita, sholat. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bukan berarti dengan adanya sebagian saudara-saudara kita yang sholat keluar dari masjid, dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholatnya yang salah, tapi dianya, sholat dia. Ada apa dengan sholat dia kita? Ada apa dengan sholatnya dia? Kenapa sholatnya masih belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Ada yang salah dalam sholatnya. Mungkin dia tidak khusyuk, mungkin dia tidak ikhlas, mungkin dan kemungkinan yang lainnya. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, ya rukuknya tenang, sujudnya tenang, betul-betul dia menghadirkan hati, maka ketika dia keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala, imannya menguat. Dijauhkan dari perbuatan maksiat, karena efek dari sholat ini menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghambakan diri kepada Allah, apalagi kita ngerti, faham isi bacaan yang kita baca. Ya, makanya jamaah, ya, berikan perhatian yang besar terhadap masalah sholat ini. Pelajari fikih sholat, pelajari bacaan-bacaan sholat, pelajari tentang gerakan-gerakan sholat. Itu ada ilmunya. Sebagai contoh, jenengan ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram imam. Apa maknanya takbiratul ihram imam? Itu baru gerakan, belum bacaan. Takbiratul ihram imam, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini masih masalah gerakan, belum ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Baru gerakan Allahu Akbar, tangan kita angkat. Ini maknanya apa? Maknanya ketika kita sudah masuk sholat, jangan pernah menghadirkan dunia di hadapan kita. Jangan biarkan antara diri kita dengan Allah ada pembatas, los. Maknanya dunia taruh di punggung kita, bisnis kita taruh di punggung kita, kerjaan kita taruh di punggung kita. Kita sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dirusak hubungan kita dengan Allah hanya karena dunia yang tidak lebih mulia daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Maka kenapa kita jadikan itu sebagai penghalang? Kenapa kita biarkan itu menghalangi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan dibiarkan. Itu mana takbir. Sehingga kita lemparkan dunia ke belakang kita. Kita taruh di punggung kita. Fokus menata hati, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diantara kiat khusyuk agar sholat itu khusyuk adalah datanglah di awal waktu. Masih adzan, sudah dengar adzan, masih adzan, belum qomat. Udah dengar qomat, tenang, ini sholat duhur 4 rakaat, banyak rakaatnya. Dengar suara imam, Allahu Akbar, oh masih takbiratul ihram imam. Dengar suara imam, Allahu liman hamidah, oh masih ketinggalan 1 rakaat. Tenang, masih ada 3. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi. Innalillah. Kok cepet banget udah selesai?
wah imamnya ini terlalu cepat. Na'udzubillah, hati-hati jemaah. Jaring-jaring setan itu banyak. Ya, ada 6 jaring-jaring setan. Ya, maka kita hati-hati. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup ya? Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini juga waktu kerja, ya barangkali sebagian dari antum harus bersiap-siap untuk bekerja, sehingga kita bagi-bagi waktunya. Semoga Allah memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita, dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.